Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning. So, hello, I'm back. And kalau ada yang masih lupa atau belum pernah lihat justru wajah saya kenalkan kembali. Nama saya Bunga. Kalian bisa panggil saya Miss Bunga. Di sini saya mengajar bahasa Inggris. Dan hari ini saya di sini untuk memberitahukan kepada anak-anak kelas 9 di sini apa aja sih yang akan kalian pelajari selama satu semester. Jadi untuk semester ini, semester ganjil, ada setidaknya 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang hope, wish, and congratulations. Jadi ini nanti kalian akan belajar caranya memberikan doa, harapan, dan juga mengucapkan selamat ketika orang menerima sesuatu, achievement, atau mungkin habis menang sesuatu. Untuk materi yang kedua, di sini ada agreement or disagreement. Gampang. Agreement itu artinya persetujuan. Jadi kalian menyetujui sesuatu. Kalau disagreement artinya kalian tidak setuju terhadap sesuatu. Materi ketiga, kalian akan mencoba untuk membuat label. Di sini label yang dimaksud adalah label makanan, minuman, dan obat-obatan. Hanya terfokus pada ini saja. Kemudian untuk pokok bahasan yang keempat, kita akan membahas tentang procedure text. Teks prosedur. Tahu ya semua ya, teks prosedur itu menjelaskan tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya, how to make an instant noodle. Di sini siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Step 1, step 2, dan kemudian ada materialsnya. Dan untuk yang terakhir, pokok bahasan kelima, kita akan mempelajari tentang continuous tenses. Saya bilang tenses karena ada 3 yang akan masuk di sini. Yang pertama adalah present continuous tense, yang kedua ada past continuous, yang ketiga ada future continuous, atau bisa juga disebut will plus continuous. Ada kata continuous, artinya sedang berlangsung. Jadi kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sedang berlangsung. Saat kalian berbicara, kemudian sedang berlangsung di masa lalu dan juga kemungkinan akan sedang berlangsung di masa depan. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu materi tentang hope, wish, and congratulations. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mau memberitahukan dulu learning objectives dari materi pertama kita ini. So why do you have to learn about it? Why do you have to know how to make a wish, hope, or congratulate someone on their achievement? Gunanya adalah supaya kalian nantinya di akhir pembelajaran ini bisa menyusun baik secara spoken atau lisan maupun secara written, tertulis, teks untuk mengucapkan apa aja tadi? Hope, harapan, kemudian wish, doa, dan juga apa yang terakhir? Ya, betul. Adalah tentang congratulation atau ucapan selamat atas achievement yang diterima oleh seseorang. Bisa kita langsung masuk ke bahasannya ya. Di sini kalian bisa lihat ada 3 dialog. So we have 3 dialogues. So the first one is a conversation between Amira and Biba. Actually all of them. All of the 3 dialogues a conversation between Amira and Biba. Let's see, the first one. Saya bacakan saja pelan-pelan, kalian silahkan dengarkan dan juga bisa sambil dilihat supaya tahu gimana pronunciation-nya ya. We start from Amira. First dialogue. Hadiba isn't here. And then Biba said, she is sick. And then Amira said, I hope she gets well soon. Apa artinya di sini? Jadi Amira memulai dengan mengatakan bahwa teman mereka, mungkin ya, yang bernama Adibah, isn't here. Tidak berada di sini. Kemudian Bibah memberikan informasi, she is sick. Jadi Amira mengucapkan sesuatu lagi. Katanya, I hope she gets well soon. Saya harap atau saya doakan semoga dia cepat sembuh atau cepat membaik. And then let's see the second dialogue. Again, it's a conversation between Amira and Biba. So first Amira said that it's raining outside. We can't go home yet. Di luar sedang hujan. Oh, berarti kita belum bisa pulang. Kemudian Biba menjawab, I wish I had a car so I don't have to worry about getting wet in the rain. Getting wet in the rain. Biba membalas dengan bilang bahwa, aduh, saya harap saya punya mobil sehingga saya tidak harus cemas, khawatir, mengkhawatirkan tentang hujan terus basah badannya.
Lanjut dulu ya, saya belum jelaskan, nanti kita akan jelaskan setelah semuanya sudah saya bacakan. The third dialogue, still between Amira and Biba. So first, Amira start the conversation by saying, "Congratulations on winning the math competition." Selamat ya, sudah memenangkan kompetisi matematikanya. Kemudian Biba menjawab, katanya, "Thank you, it's because you all pray for me." Terima kasih ya, ini semua juga berkat doa kalian semua, kata Biba seperti itu. Ini sebenarnya mungkin kalian sudah bisa menentukan ya, ketika kalian memperhatikan antara dialog pertama, kedua, dan ketiga, meskipun semuanya adalah percakapan antara Amira dan Biba, masing-masing memiliki konteks yang berbeda. Yang pertama di sini mendoakan orang yang sakit supaya cepat sembuh. Kemudian yang kedua berharap punya mobil. Sebenarnya sekarang nggak punya. Yang ketiga mengucapkan selamat. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Di sini sudah saya berikan bold, kemudian di highlight juga dan di underline juga, khusus untuk ungkapan-ungkapan penting yang kita bahas sekarang. Apa aja tadi? Hope, wish, and congratulations. Kalian bisa lihat di sini untuk dialog pertama, the first dialogue, it actually show you an expression of showing hope. It's actually quite easy to recognize. Dari mana bisa dikenali bahwa itu menunjukkan hope? Di sini ada kata hope. I hope. Saya harap, saya berdoa. I hope she gets well soon. Jadi sudah tahu ya, untuk membuat sebuah harapan atau sebuah doa, kalian mudah cukup gunakan kata hope. I hope. I hope she gets well soon. Kemudian kalian lihat nih, ungkapan berikutnya yang saya beri tanda, I wish I had a car so I don't have to worry about getting wet in the rain. Ungkapan apa kira-kira? Kalau tadi ada kata hope, oh berarti menyatakan harapan, hope. Ini wish. Betul. We can use this expression to show our wish. Nanti saya beritahukan apa bedanya hope dan wish satu-satu. Sekarang kita lihat yang dialog ketiga yang saya garis bawahi adalah congratulations on winning the math competition. Ini juga mudah. Sudah pasti ini tentang how to congratulate someone on their achievement. Gampang ya, kalau hope ada kata hope, kalau wish ada kata wish, kalau congratulations ada kata congratulations, ada S-nya. Memang beda, Miss? Beda. Kalau tidak pakai S, congratulations, berarti kalian sedang menggunakan kata benda, ucapan selamat. Saya ingin memberikan ucapan selamat. I want to give you a congratulations. Kalau di sini congratulations, ada S-nya. Itu kata selamat itu sendiri. Selamat ya, congratulations. Hati-hati ya. Kalau untuk menggunakan kata selamatnya sendiri, jangan lupa S-nya, congratulations. Next. Nah, di sini saya jelaskan lebih detail lagi tentang hope, wish, dan congratulation, terutama untuk hope dan wish, karena bahasa Indonesianya kurang lebih sama, yaitu harapan dan doa. Kemudian bedanya di mana? Di sini saya highlight bahwa ketika kita bicara tentang hope, harapan, you are talking about something that is very possible to happen. Kalian berdoa. Doa ini mungkin saja terjadi, entah itu dalam waktu dekat atau dalam waktu yang masih agak lama, tapi yang jelas sangat mungkin untuk terjadi. Possible to happen. Kata kunci pertama, hope, possible to happen. Kalian gunakan hope untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Kemudian kita masuk ke grammatical structure. Kita bicara tentang grammar sedikit ya. Di sini saya highlight kembali kalimatnya masih yang sama. I hope she gets well soon. Ini seharusnya kalian sudah pelajari ketika di kelas 1. Apa maksudnya? Simple present. Dari mana Miss ketahuan simple present? Yang saya highlight di sini, gets. She gets. Kalian gunakan verb 1, ditambah S. Kenapa ditambah S? Karena subjeknya she. Jangan lupa ya, untuk simple present, we add S after the verb only if the subject are she, he, or it. 3 ini aja. She, he, it. Baru boleh kalian tambahkan S setelah verbnya. Kalau bukan she, he, atau it, atau nama orang satu berarti ya,
Nama orang satu perempuan berarti she, sama saja. Kalau bukan nama orang satu, she, he, it, jangan ditambahkan s. Berarti get tetap get. Karena kita pakai bentuk pertama atau verb one. Get tetap get. Contoh, I hope you get well soon. I hope you get well soon. Kalau she jadi I hope she gets well soon. Nah, ini catatan kedua. Gunakan apa untuk hope? Simple present. Ingat ya, kalian harus menggunakan simple present untuk menyatakan hope. Kemudian di sini saya tulis beberapa contoh lainnya. Kita lihat sama-sama. Contoh pertama, I hope that he comes back to school tomorrow. I hope that he comes back to school tomorrow. Saya harap atau saya berdoa dia bisa kembali ke sekolah besok. Kata kerjanya adalah comes diikuti dengan back. Ini sudah satu pasang, comes back. Jangan lupa ya kalau misalnya terdiri dari dua kata seperti come back ini, kalian tambahkan s-nya pada kata pertama. Jadi comes-nya yang ditambah s, bukannya jadi comebacks, tapi comes back. I hope that he comes back to school tomorrow. Pakai simple present. Masih ada s-nya. Kenapa? Orangnya he. Singular. One person. Kita lihat lagi. I hope that he comes back to school tomorrow. Artinya apa? In reality, he isn't at school. Si dia laki-laki ini, pada kenyataannya tidak ada di sekolah. Pada saat dia mengatakan ini. Saya mengatakan kalimat ini. Tapi, mungkin saja besok sudah bisa ada di sekolah besok atau mungkin lusa. Possible to happen. Let's see the second example. She hopes to be a successful businesswoman. Dia berharap bisa menjadi wanita pebisnis yang sukses. Wanita pekerja yang sukses. Mungkin nggak kejadian? Mungkin aja kan? Kalau dia kerja keras. Jadi possible to happen. Kemudian subjeknya masih she. Singular, makanya masih ada s di belakang kata kerja, hopes. Kemudian kita lihat lagi contoh ketiga, we all hope for the best. Nggak ada s-nya, kenapa? Karena we itu bukan singular, we artinya adalah kami atau kita. Kita itu banyak orang, plural. Makanya di sini kita bilangnya hope, bukan hopes. We all hope for the best. It is possible for something good to happen in the future. Mungkin saja ada sesuatu yang baik akan terjadi di masa depan. Itu harapannya dan mungkin terjadi. Yang terakhir untuk hope, Anita, nama orang, satu perempuan, berarti she. Anita hopes to see you soon. Anita berharap bisa berjumpa dengan kamu segera. It is possible for them to meet in the near future. Ada kemungkinan untuk bertemu. Bisa besok, bisa lusa, yang jelas mungkin. Ingat ya, jadi untuk hope apa aja? Kata kuncinya, yang pertama possible to happen, yang kedua gunakan simple present. Okay, let's see what we got in the next slide. Wish. Di sini wish sebenarnya bisa digunakan untuk dua hal. Yang pertama adalah to speak about something that is unreal. Unreal, but it is still possible to happen. Tapi pada saat ini masih unreal. Apa artinya unreal? Belum kenyataan. Untuk yang kedua nanti, wish juga bisa kalian gunakan untuk menyatakan tentang penyesalan, regrets. Sudah tidak mungkin, kalau yang regrets ini sudah tidak mungkin bisa jadi kenyataan, makanya hanya penyesalan nih yang ada. Regrets. Kita bahas dari yang unreal dulu ya, yang masih bisa sih terjadi. Tapi pada saat ini, unreal, tidak nyata. Kalimatnya adalah yang tadi kita pakai di tabel ya. I wish I had a car so I don't have to worry about getting wet in the rain. Kalau kalian perhatikan, di sini saya bold, kemudian dicetak merah, had. Ini adalah verb kedua. Bentuk pertamanya adalah have. Have. Tapi di sini karena untuk wish, kita tidak lagi menggunakan simple present. Yang kita gunakan adalah simple past to talk about something unreal. And then we use past perfect
To talk about something that is impossible to happen. To talk about regrets. Jadi ada dua ya, kalau tadi hope hanya menggunakan simple present, kalau untuk wish ada dua grammar yang bisa kalian pakai. Yang pertama adalah simple past, jadi wish diikuti dengan simple past. Yang kedua wish diikuti past perfect. Untuk diingat, simple past artinya kalian menggunakan verb bentuk kedua, past perfect artinya kalian gunakan verb bentuk ketiga. Penyesalan pakai yang bentuk ketiga, unreal tapi masih bisa, masih ada kemungkinan untuk jadi nyata, itu namanya pakai yang bentuk kedua. Simple past bentuk kedua, past perfect bentuk ketiga. Balik lagi ke sini, tadi saya bilang I wish I had a car so I don't have to worry about getting wet in the rain. Kenyataannya saya tidak punya mobil, tapi saya masih mungkin untuk punya mobil. Makanya di sini kalau kalian lihat, I wish I had a car. Pada kalimat harapannya yang digunakan simple past, I had. Tapi pada kalimat kenyataannya, saya tetap gunakan simple present. Kenyataannya, reality. Jadi ini agak-agak mirip dengan if clause. Kita bicara tentang angan-angan dan kenyataan. Untuk kenyataan masih pakai present karena masih mungkin kejadian. Ingat ya, kalau yang unreal ini masih mungkin kejadian. Jadi masih bisa pakai yang simple present. Kalau untuk wish phrase-nya sendiri, frasa yang menggunakan wish-nya sendiri, kalian pakai simple past. I wish I had a car, tapi in reality I don't have a car. But it is possible for me to have a car if I work hard and earn lots of money. Kemudian contoh lainnya, Afrizal wishes Arkan agreed. Bentuk pertama agree. Karena ini past tense, simple past, pakai bentuk kedua jadi agreed, pakai D. Afrizal wishes Arkan agreed with his opinion. Pada kenyataannya, Arkan gak setuju. In fact, he doesn't. Or in fact, Arkan doesn't agree with Afrizal's opinion. Ingat ya, gunakan simple present untuk kenyataannya. Kalau untuk harapannya yang pakai wish, gunakan simple past. Adiba wishes she could. Bentuk kedua, she could drive a motorcycle. Bentuk pertamanya adalah can. Simple past berubah jadi could. Adiba wishes she could drive a motorcycle. Kemudian yang ketiga, I wish I had a car. Yang tadi yang pertama. Oke, kita lanjut dulu untuk materi yang ketiga, masih tentang wish, tapi kali ini kalian ingin bicara tentang penyesalan kalian di masa lalu. Karena udah masa lalu berarti udah nggak bisa diubah lagi, kalian hanya bisa menyesalinya saja. Jadi kita tulis di sini impossible to happen, sudah tidak mungkin terjadi. Jangan lupa gunakan past perfect, yaitu kata kerja bentuk ketiga. Contoh kalimatnya di sini saya buat I wish that I had studied harder at school. I wish that I had studied harder at school. Sudah tahu gimana cara membuat past perfect? Kata kuncinya di mana? Had dan studied. Untuk semua perfect tense, biasanya akan ada kata have. Has, had. Gunakan have dan has jika itu present perfect. Tapi kita bicara tentang past perfect, maka kalian hanya akan menggunakan had. Had ditambah verb ketiga. Di sini verbnya adalah study. Bentuk ketiga dari study adalah studied. Maka menjadi had studied. I wish that I had studied. I wish that I had studied harder at school. Saya sih berharapnya dulu saya belajar dengan giat di sekolah dulu, sekarang sudah tidak sekolah, sudah telat. The reality is I didn't study hard at school. Kalau tidak belajar dengan giat, mungkin jadinya apa? Dia mungkin tidak dapat pekerjaan yang dia inginkan. Seperti itu. Akhirnya, regrets. So, another example that I provide for you is Afrizal wishes. Masih pakai di depannya tetap wish ya, jangan pernah diganti jadi wished. Pokoknya hope, wish itu tetap bentuk pertama, jangan diganti, yang diganti setelahnya, kalimat setelahnya. Afrizal wishes that he hadn't itu had not, hadn't eaten
Had itu adalah menandakan pastnya, kemudian eaten menandakan perfect tense. Hadn't eaten, past perfect. Afrizal wishes that he hadn't eaten so much yesterday. Afrizal berharapnya kemarin dia tidak makan banyak-banyak. Pada kenyataannya kemarin dia makan banyak-banyak. He ate a lot yesterday. Kemudian contoh lainnya adalah I wish that the train had been on time. Ini agak berbeda dengan yang lain, contoh yang lain. Kenapa? Contoh pertama saya gunakan study. Study adalah kata kerja. Gampang kalian tinggal ubah ke bentuk ketiga. Kemudian eat juga kata kerja. Tinggal diubah ke bentuk ketiga menjadi eaten. Nah, untuk contoh yang terakhir, tidak ada kata kerjanya. Setelah had tidak diikuti kata kerja. Adanya on time. Tepat waktu, itu bukan kata kerja. Nah, kalau tidak menggunakan kata kerja, silahkan kalian gunakan been. Been. Been di sini posisinya sebagai pengganti kata kerja. Jadi setelahnya kalian bisa lengkapi mungkin dengan adverb atau adjectives, kata sifat. I wish that the train had been on time. Duh, saya sih berharapnya keretanya tepat waktu. Pada kenyataannya, tadi si kereta tidak datang tepat waktu. The train was late. Terlambat. Sekarang kita bahas selanjutnya. Sudah tidak tentang wish lagi, tapi tentang congratulations. Ucapan selamat. Bagaimana cara mengucapkan selamat? Jangan lupa ditambah huruf S. Congratulations on winning the math competition. Ini yang tadi saya cantumkan di tabel ya. Kita gunakan preposition on setiap kalian menggunakan kata congratulations. Jadi jangan ketinggalan ya. Mereka pasangan congratulations on. Selamat atas apa? Di sini dia memenangkan kompetisi matematika. Jadi congratulations on winning the math competition. We give a congratulations to someone who achieves something. Di sini ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk mengucapkan selamat selain yang di atas congratulations on. Bisa kalian ucap congratulations-nya saja dengan exclamation atau tanda seru. Kemudian ada congratulations on your success. Let me congratulate you. Biarkan saya memberikan ucapan selamat pada kamu. Kemudian langsung saja, occasion-nya apa? Jadi congratulations ini tidak selamanya harus pakai kata selamat. Congratulations. Kalau dia sedang berulang tahun, kalian mau ucap selamatnya langsung saja. Happy birthday. Di sini juga ada Happy New Year. Kalau misalnya ulang tahun pernikahan, kalian bisa ucapkan Happy Anniversary. Kayak gitu. Contoh lainnya ada I'd like to congratulate you. Di sini adalah singkatan dari I would like. I would like. Bentuk kedua dari will, would. I would like to congratulate you on. Yang terakhir ada please accept my warmest congratulations. Tolong diterima ya ucapan selamat saya yang paling hangat. Seperti itu. Sampai di sini pembahasan kita untuk hari ini. Nanti untuk materi selanjutnya masih tentang 3 ini, hope, wish, dan juga congratulation. Tapi kalian akan mulai mencoba untuk membuat dalam artian hanya mengisi kalimat-kalimat rumpang dulu dari level yang paling pertama ya. Nanti kalian akan fill in the blanks, kemudian setelah itu kalian coba untuk rearrange jumbled dialogues. Setelah sudah bisa, baru kalian akan coba membuat sendiri. You will have to try to make your own dialogue in a group of 4 or maybe 3. Jadi dalam kelompok kok nggak usah khawatir mikir sendirian. Oke, sampai di sini dulu bahasan untuk hari ini. Saya harap semuanya jelas dan bisa kalian terima dengan baik informasinya. Tapi kalau memang ada yang masih kurang jelas, nanti kita akan adakan conference dan semuanya yang kalian tidak pahami, silakan ditanyakan kepada saya ya. Sekali lagi nama saya Bunga, kalian bisa panggil saya Miss Bunga. Dan untuk kedepannya kalian akan belajar bahasa Inggris bersama saya. Saya harap sih semuanya bisa menerima apa yang saya ajarkan dengan baik. Juga nggak takut bertanya, saya orangnya nggak galak kok. Jangan takut-takut tanya ya. I love students who can be active in my class. Semakin aktif, semakin banyak bertanya, saya semakin suka. Okay? Because it means that you have already paid attention to my class. So that's it for today. Thank you for listening to me and see you on the conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.